سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله يا نور يا نور يا نور يا مدبر الأمور بلغ روحنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلام اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافى الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء والأجساد والأرواح والإذاء وعلى المسلمين أجمعين بسم الله الشفيع بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل بالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله اجعل النور بحق النور بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المقرب وجعلنا من أمة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووفقنا لمتابعة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسول خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah serta keluarga para sahabat juga pengikut beliau ke yaumil qiyamah. Para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma as-salatu 'ala ar-rasulil mustafa wal ali ma'a sahbihi wa tabi'in wila. Kemudian rahmat Allah mudah-mudahan diberikannya atas Rasulnya yang terpilih dan keluarganya serta sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sepanjang masa. Amin. Hendaklah, kata beliau, tiap-tiap kita kaum muslimin banyak-banyak membaca salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap hari dan malam, karena Nabi telah menyuruh umatnya dengan demikian seperti sabdanya, "Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah." Perbanyaklah kamu mengucap salawat, kata Rasulullah, atasku, maka sesungguhnya salawat itu menjadi cahaya di dalam kubur, cahaya atas titian, dan cahaya di dalam surga. Jamaah yang dimuliakannya Allah, setelah kita bahas dua pertemuan, pertama berkaitan tentang bismillah dan yang kedua tentang alhamdulillah, ini pembahasan yang ketiga tentang salawat. Allah berfirman dalam Quran sebagaimana yang sering diperdengarkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau memandang ayat ini, Pak, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman dan cinta kepada Rasulullah, maka sebaiknya lah dia perbanyak baca salawat. Ya, Allahnya arti sudah paham betul, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Namun seruan ini dimulai dengan orang beriman, dan hanya
hanya orang-orang yang mendapatkan penghargaan dari Allah lidahnya basah untuk membaca salawat. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk membaca salawat, ini penghargaan Tuhan dengan kita. Karena tidak banyak orang yang dia melazimkan untuk bisa membaca salawat. Di lain sisi Bapak Ibu sekalian, kita ingin tahu apa sebenarnya itu salawat. Salawat itu artinya adalah rahmat. Jadi siapa yang dia bersalawat, maka otomatis Allah curahkan rahmat kepadanya. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kalau kepingin salawatnya yang khusus, siapa yang sering baca salawat ini mampu di mana bertempat dan berada dapat kasih sayangnya makhluk. Sekali lagi, tadi kan salawat artinya rahmat. Siapa yang berselawat tentu dapat kasih sayangnya Allah. Juga dapat kasih sayangnya seluruh makhluk. Kalau ada orang yang membenci sedangkan orang itu bersalawat, maka yang membenci itu orang munafik. Orang munafik. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Nah, siapa yang sering baca salawat ini? Nah, mereka yang baca salawat ini, Pak. Ada kasasahan paninian Pak. Paninian aja menyasar ya Pak. Kayak Pak ada bisa saya sini sandal sini turun. Mbak jangan. Karena apa dilihatin dulu turun tuh. Kalau paninian dipakai. Apa tadi salawat? Allahumma ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ini siapa nama mengamalkan salawat ini, sebagaimana makna salawat itu adalah rahmat, kasih sayang. Siapa yang ada tujuh terhadap orang yang bersalawat, maka hukumnya munafik. Jadi hanya orang yang munafik yang tidak senang. Nah, syairnya mana? Da'uni jangan engkau larang dan jangan engkau halangi yang kami memuji kekasih kami yakni Rasulullah. Jangan dihalangi. Jangan dihalangi, jangan dilarang, juga jangan dibenci. Wala ta'dzuluni fa'adli haram. Siapa yang dia melarang, tidak senang, benci, tidak suka, haram hukumnya. Jadi nampak doa 7 itu hukumnya haram. Berdoa orang baca salawat bah karaoke maka ya karaoke nyembah 100.000, maulidan nyembah 2.000. Orang kan nanti belum menyembah membayar orang maulidan. Nah itu satu. Sekarang kita ingin tahu Pak, ingin tahu bagaimana rahmat itu sebenarnya. Nah rahmat itu yang bagaimana? Diutusnya Rasulullah ke alam dunia ini adalah sebenarnya sebagai pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi ayat ini Pak Iwe lil alamin. Tolong beda.
Rasulullah kecuali sebagai pembawa rahmat. Ini siapa yang dimaksud? Rahmatan lil alamin yang dimaksud ini tidak lain nur Tuhan sendiri, wujud nur Muhammad yang jadi alam semesta. Adapun sosok insan atau manusia yang lahir di Mekah, hijrah dan wafat di Madinah, ini adalah rahmatan bil alamin. Nah beda. Kalau Nabi kita tuh rahmatan bil alamin. Kalau ayat yang menyatakan rahmatan lil alamin, itu nurnya, nur Tuhan yang jadi alam semesta serta isi. Kalau nur itu wujud rahmat yang jadi alam semesta serta isi, berarti kita berarti wujud rahmatnya Allah. Kalau kita ini wujud rahmatnya Allah, berarti wujud salawatu diri kita. Jadi salawatnya dibaca, ternyata ini sudah agak terbuka. Kalau orang paham dan mengerti di mana ditujukan salawat. Kalau dipandang secara zahir, salawat tadi kita tujukan kepada Sayyidina Muhammad ibni Sayyidina Abdillah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad, anak Sayyidina Abdullah. Ini secara syariat, secara zahir. Kalau dipandang secara hakikat, bukankah nur tadi yang dinamakan utusannya Allah sebagai wujud rahmat yang sudah sempurna menjadi alam serta isi? Kalau kita mengerti itu, tidaklah kita bersalawat melainkan memuji diri. Jadi salawat itu memuji diri. Nah, kita ada tahu bersalawat-lawat Nabi kita itu titip salam dulu. Titip salam. Biar Bapak Ibu, karena keuangannya belum ada, duit belum ada. Lalu bila orang pergi haji dan umrah, minta kiawakan titip salam, belum ada. Sama seperti orang bersalawat yang dia belum mengerti dan belum tahu persis kemana salawat ditujukan. Yang dia tahu bahwa salawat itu kepada Muhammad Rasulullah yang lahir di Mekah, hijrah wafat di Madinah, anak Sayyidina Abdullah. Itu seperti titip salam. Kalau dia sudah punya uang, duit banyak, kadang perlu bahagia umrah titip salam, tulang sorak, biaya sendiri, ngerti? Nah, begitu pun juga bagi yang mengerti kemana salawat ditujukan, maka inilah yang dimaksud. Tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan Pak memuji diri, karena diri ini adalah wujud Muhammad daripada nur Tuhan. Nur Tuhan jadi alam benaran nur Muhammad. Nurnya itu sudah jadi alam serta isi. Alam serta isi dari nur tadi benaran wujud Muhammad. Lalu dipadahkan orang nur Muhammad. Asalnya nur Tuhan, karena sudah jadi alam bakaran nur Muhammad. Nah, ini sudah tahu. Lalu apa kata Habib Ali Sayyidul Maulid, sholat yatasilu biha ruhul musholli alaihi. Ketika kita bersalawat langsung sampai lawan roh Nabi. Ngerti ya? Nabi padahal langsung sampai, artinya apa? Bukankah nur tadi yang dipadahkan Rasulullah utusannya Allah itu jadi roh kita dan jadi jasad kita? Oleh karenanya langsung sampai.
Contoh mudah, kalau kita makan tuh makan. Menyuap seorang lawan menyuapi orang. Kalau menyuap seorang kayaknya seorang. Kalau menyuapi orang, siapa namanya? Menyuap, nanti suapi. Ini contoh mudah. Sedangkan salawat tadi langsung sampai kepada ruhnya Nabi. Bukankah nur tadi menjadi ruh kita? Ini seumpama makan nyuap seorang. Nanang ada tahu menyuapi orang. Nah, jadi dibujuran lagi rawi ini. Rawinya bujur, tetapi kita maknanya harus mengerti. Salat yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Menikah menyuapi orang mana? Kayak apa? Orang lain. Tapi tidak mengapa belum tahu tadi. Karena yang kita tahu cuma Muhammad anak Sayyidina Abu. Jadi yang sudah tahu bersalawat lawan diri. Jadi kita bersalawat lawan diri. Kalau sudah mengerti. Nah ini rahmat. Jadi siapa nambah salawat paku dapat rahmat. Apalagi bibinian. Kalau perempuan sering bersalawat maka dapat curahan rahmat, bahkan dinaiki rahmat. Ya Allah, ada batangan rahmat rancak berduit. Itu haji rahmat Pak. Nah, rahmat. Wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fa'at ala kulli bariyati bin nada. Hada wa arjullah min ibdalihi ulan ala nazmi li maulidihi Ahmad. Buka di dalam maulid al-azhar. Huwa rahmatun. Huwa ini siapa? Huwa itu nur Tuhan. Tuhan yang ingin dikenal menyatakan dirinya dalam rupa nur. Lalu nur tadi menjadi alam semesta. Inilah wujud rahmat. Huwa rahmatun lil alamin. Berarti kita ini wujud rahmat. Mau lebih jelas? Makanya karena adanya wujud rahmat, kalau meninggal dunia lalu dikatakan berpulang ke rahmatullah. Karena ini wujud rahmat. Kenapa orang ada nama madakan yang lebih? Ada yang mati, ada yang meninggal dunia, ada yang mampus, ada yang wafat. Macam-macam pula. Nang kasar mampus, tuh kasar tuh. Nah, di atas pada mampus mati. Nah, di atasnya lagi jibun. Nah, layak apa? Nah, sering kita katakan meninggal dunia. Untung jawabannya alhamdulillah. Orang meninggal dunia pengumuman sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya sih. Itu orang kenapa? Untung dunia ditinggalnya dan dibawanya bapak kita pulang. Hah? Yang pengumuman apa? Telah meninggal dunia. Ada yang lain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang sekong kan alhamdulillah. Ujarnya, gua buku ini mau ngomong nih kadenya. Mun dunia ini ditinggal di bawahnya ini apa gitu hidup? Untung ditinggalnya. Ada yang mengatakan apa? Wafat. Nah, wafat ini penghargaan bagi orang-orang soleh. Atau yang lebih baik lagi, berpulang ke rahmatullah. Jadi, karena yang ada di wujud rahmat, maka yang pulang ini juga rahmat. Makanya sebutannya berpulang ke rahmatullah. Rahmat itu kasih sayangnya Allah. Maka kalau kita habis umur pada sakit, rahmat kasih sayang. Nah, jadi mau kada hendak pulih sakit, kenali diri. Ini wujud rahmat.
Sudah paham? Berpulang karena wujud rahmat boleh katakan pulang jadi wujud rahmat. Jadi mati ini bukan perkara Pak Abu yang harus ditakuti. Kenapa? Perkaranya pasti. Ditantang jangan, takutan jangan. Karena pas takutan mati juga. Jangan ditantang-tantang mati juga. Jadi ditantang jangan, wani jangan, takutan jangan. Ini hal yang pasti. Tapi kita harus persiapkan diri. Siap-siap diri. Kenapa orang mati kadang bawa harta? Jawab. Kenapa yang dibawa? Jadi jawab dong. Makan sudah apa belum? Makan beli talon Anda dibayar bang. Sampai gitu sepuluh ribu. Kenapa Pak orang tuh meninggal kadang bawa harta? Dan semua yang bernilai dunia nang dibawa diri. Nina diri ini nang dibawa. Kalau selama hidup kita tidak mengenal diri, bagaimana bisa kita bertemu Tuhan kita? Kalau selama hidup kita tidak mengenal diri, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Karena nang datang lawan nang bulik ini diri. Makanya orang mati kada duit. Jadi nang sugi-sugi jangan pemelar. Nang berharga jangan sambatannya aja sugi. Orang sugi itu bukan harta. Mau dalil? Oke. Nabi mengatakan apa? Laisal ghina an kasratil ardi. Bukan yang namanya orang kaya banyak harta. Memang benar kalau punya banyak uang, banyak harta, punya banyak usaha, lalu kita mengatakan sugi. Tapi Nabi tidak mengatakan mutlak. Laisal ghina an kasril ardi. Bukan namanya orang kaya, orang sugi yang banyak harta. Walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang kaya kata Nabi, orang yang kaya hati. Termasuk orang yang mengenal Tuhannya. Nah contohnya, oke. Nang dipanggil bahaji bo umrah tu sugi berapa? Kadang. Jadi saat haji lawan umrah itu bukan sugi, karena mereka dapat panggilannya Allah. Entah datang dari mana harta benda yang mereka peroleh, mereka dapat kesempatan untuk bahaji bawa umrah. Ada yang bawa aja umrah, nabi si toko ada tulang-tulang. Betul kan? Sugi bertahun-tahun, bisi toko bertambah-tambah. Ada dia bawa umrah bahaji, ternyata nanti ke rumah, batanaman sirih gitu kan. Bu bahaji, masalahnya ini ada sirihnya nampak tanahnya. Bujur belum. Sohumahan jadi mau sirihnya aja siapa dah? Sirihnya sedikitnya jadi jual paling 5.000. Seharinya tanahnya payu. Oh siapa tahu ya Bapak tanah Habib, di bawah jebol barang. Waduh, gak kalau majelis ini bisa bola masjid di sini. Ayo. Nah, jadi sesuatu panggilannya Allah. Bukan karena suginya, bukan karena kayanya. Nah, mudah-mudahan jangan dimatikan dulu kita punya kesempatan dulu dapat panggilannya Allah untuk melaksanakan haji dan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Ada harapan. Jadi doa. Nah, itu rahmat. Jadi sealam ini wujud rahmat. Jadi nak kada tahu bersalawat lawan Nabi aja dulu. Boleh. Cuman kata-katanya titip salam. Nah sudah tahu langsung ke diri. Jadi bersalawat itu kepada diri.
Nah sudah tahu. Seperti perumpamaan tadi apa? Nang ada sing duitan, laki awakan aku lah di sana ujian. Ada mendengar duitnya kok ujian, berjauh. Tapi kan jadi doa. Nah kalau sudah mampu ya pergi sendiri dengan uang dan kemampuan yang ada. Nanya awal salawatnya itu dibaca. Apa tadi salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Di mana jabagana bertempat berada, Allah berikan kasih sayang kepada makhluk pada dirinya. Nah kada sayang kada tujuh orang munafik. Jadi nah kada tujuh berarti munafik. Yang kedua Pak, apa itu arti salawat? Salawat itu artinya berkah. Jadi orang yang sering membaca salawat, Allah curahkan berkah. Berkah. Waktu pian sembahyang membaca salawat Ibrahimiyah ada berkah. Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali berkah. Salawat itu artinya berkah. Kalau kita kepingin Pak Bu mendapatkan curahan berkahnya Allah, hidup berkah, usaha berkah, sering-seringlah bersalawat supaya berkah. Apa itu arti berkah? Maaf, berkah itu bukan dinilai dari banyaknya yang didapat, bukan dilihat dari banyaknya yang diperoleh, tetapi dilihat, diperoleh dari kebaikannya. Biar banyak duit adalah kebaikannya. Tuh anak yatim, kenapa nggak diherani? Tuh orang miskin, kenapa nggak disantuni? Tuh orang langgar masjid nggak bangun, kenapa dinyumbang? Duit banyak, ada berkah. Ada berkah. Berkah itu dilihat dari kebaikannya. Al-barakatuh subutul khair ilahi bisyai'in ta'rif. Berkah itu ada kebaikan pada sesuatu yang Tuhan letakkan. Alhamdulillah, Bu biar diisi lagi berkah. Mau ke majelis, mau ke amal, berkah. Bisi bini mau juga berdengar, mau juga kehurunan kayasinan, berkah. Bisi anak menantu mau taat, mau ibadah, berkah. Bisi harta untuk kebaikan, berkah. Sambatannya disuki. Sakit juga orangnya. Maaf Pak, sakit barangnya. Ya bubuhannya Pak. Tinggi dan jauh. Ada berkah. Alhamdulillah Nabi si baju dipakai pemaulidan berkah. Ulun saranakan, ini menyarankan kalau kita nih menghadiri majelis maulid bagus-bagus baju. Kenapa? Satu, menghormati Rasul. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, supaya nanti kita dapat berkah. Makanya Pak Bu, ada riwayat ulama mengatakan makanan dan minuman yang berkah setelah dibacakan salawat. Dibacakan salawat tadi. Apa aja makanan minuman nah ada di sini lawanan di dapur Habib berkah berkah. Dibacakan salawat berkah. Nah, termasuk baju, tapi selawat termasuk nang dalam tapi kamu berkah juga. Buat dibaca selawat sudah. Nah, betul deh. Nah, makanya Pak Ibu menhantar mencari menantu, nang betul baca selawat, dia berkah. Nggih, nyanda tuh jangan jauh-jauh, belum. Kacau. Banyak lu daripada madakan bubuannya, dana betul. Ada apa itu kalau reda ya Pak ya. Pak ya buru pulang dapat. Jangan tidur ya. Ini aku nih orang gabat. Lain gabat ang rumput tuh lain gabat tuh gagah benar. Kolera. Nah, salah
salawat khususnya apa? Mun ada, tapi mun yang ada tahun yang ini ada apa aja salawat sallallahu alaihi Muhammad ya, tapi ada yang khusus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Siapa yang mengamalkan salawat ini, hidupnya dan apa yang dia usahakan berkah. Bahkan Pak, siapa yang sering mengamalkan ini, hajatnya mudah Allah tunaikan, kesulitan, kesusahan, kesukaran Allah hilangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Nah, ini salawat. Enggak ada mencetak tangan lain. Cetak seorang ya. Jangan kegulitan kita menyuruh pulpen. Bila aku mencetak tangan bagi bayar. Wah, guru ini ada. Ayo kena kalau tuh nyahab kalau kita bagi ulun catatan. Yang ada saya bagi, nah hafalan masing-masing aja. Separuh hafal biar separuh hafal. Berkah. Makanya Pak Bu, kalau dia nih bawa undangan orang banyak, umpamanya pengentenan. Kalau di sini pengentenan apa namanya? Pengentenan Joel. Ngundang orang banyak loh. Takut, ini ada riwayat zaman Rasulullah. Kalau biar khawatir kalau pindah ada cukup, maka bacai apa yang bakal disuruh nasinya, iwaknya dan seluruh daripada menunya salawat lagi. Salawat berkah. Di zaman Rasulullah begini, lo cerita. Ada salah seorang sahabat yang kepingin menjamu Rasulullah. Menjamu ini anak mengundang makan Nabi. Bepadah lawan Nabi ini, wahai istriku, kata sahabat tadi, karena Nabi kan gotong royong, sahabat gotong royong. Nah setelah gotong royong ini, ujar sahabat tadi, kayak apa emangnya kita nih undang Nabi makan, kita jamu. Lawan apa Nabi? Ujar Nabi ini lawan apa? Ada apa ya seekor kambing, kambingnya di kurus, kambingnya seekongannya kurus pula. Ujar Nabi ini kambing ini kurus sebenarnya ini halus pula. Nah kayak aja kiau Nabi lawan sahabat dekat Nabi ya, supaya cukup. Nah, ayo menyayang disembelih dan dimasakin Nabi ini. Sudah masak. Abahnya kiau Nabi, ngatakanlah kiau Nabi lawan sahabat dekat Nabi ya, kita kan cukup. Limbah dipadahi lawan Rasulullah, ya Rasulullah ulun mau undang pian nah kalau rumah ndak menjamu makan. Padahal ya Rasulullah lawan sahabat nang dekat aja, jangan sabaratan tuh. Habis ada cukup. Ayo boleh dia Nabi. Sekalinya Nabi pengumuman. Dia pengabdatan. Ujian Nabi. Nah, mari kita makanan wadah Habib. Bisa ada cukup di dapurnya. Nangaran Nabi memadamkan. Bajurut datang ke rumah sahabat tadi. Bingung sahabat. Ya Allah, sekali datang bajurut. Jadi Nabi ini baik-baik kehababan apa? Kebeliangan. Cukup keadaan. Ujar Nabi ini apanya deh? Kami bersaruan makan tadi suruh Nabi aja loh sahabat mendekat. Aku nanti ini tujuan tapi berjurut nanti apa aku nih lah. Lalu Nabi datang. Nabi tahu orang ini sudah kebingungan. Ya Nabi tenang. Mana dapur? Di situ ya Rasulullah. Aku aja Nabi nang mangaut. Tapi waktu mengaut pun Nabi kada membuka, masuk centong, kada dibuka. Kada dibuka Nabi. Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Seluruh sahabatnya Rasulullah sampai kenyang. Ujar Nabi, jangan ikan berhenti makan, pun kada kenyang. Bertambah buatnya. Ternyata Pak Bu bingung pulang kampung rumah. Sebanyak ini sahabat Nabi bertambah makan sampai kenyang, cukup.
Bingung, maka sedikit. Lalu orang tadi bergegas ke dapur membuka. Ternyata iwaknya kada tahunan, gandumnya kada tahunan. Sebanyak itu orang makan, kada berkurang. Lalu ujar Nabi, andai kata ikam tuh ada membuka sampai kiamat kada habis. Kada sampai kiamat kada habis. Jadi apa Nabi baca? Itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Nya terlalu panjang, pae lu tawari lu beginian anak panjang adep kan? Bu. Berdiri jam. Diri dulu. Ya mung tadi tertawari binian ini kan ada nang bertawar, ada nang ditawari. Nah, mau lihat malam tadi nang ditawari kapian karena bertawar. Ayo, jawab. Yang bibinian antara duanya ada nang lalakian menawari, adanya seorang nang bertawar. Mana lalakian kan kawan. Kalau nang bibinian nang bertawar dulu, kayak babanya siap. Oh, siap. Kalau nyampian nang handap kayak ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin cukup. Jadi makanan minuman lawan duit bercair. Bukan duitnya bertambah dan kayak anjing tangkap polisi kan. Artinya kan rezeki dimudahkan. Nah, duit baca. Bila dapat duit, laki mencari dapat duit baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Bini dibari laki baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Bacain makanan minuman berkah supaya kita hidup berkecukupan, jangan sampai kesusahan. Amin. Anak cucu, jangan berdoa 7 turunan aja, kasihan anak delapan. Kasihan anak delapan. Nyada juga berdoa sugih 7 turunan, ternyata turunan sini anak delapan bingung orang karena mereka menjadi sakitnya. Dan sana ikam nyaman-nyaman berataan sekalinya tahu lagi. Akunya anak delapan keturunannya. Doanya berapa? 7 beda. Nah jadinya kalau hendak nyaman itu jangan bertikas. Seluruh zuriat dan keturunan itu jangan bertikas 7 ya. Kasihan angka 8. Kira-kira ada hadis yang angka 8? Aduh, jangan angka 8. Jangan bertikas. Nah, rahmat berkah. Lalu nur ini pula lah wujud berkah. Sedangkan nur jati diri dan alam, di mana berkahnya di diri kita? Biar kau melihat itu berkah, biar kau mendengar itu berkah, biar bisa berkata itu berkah, biar kau bergerak berdiam itu berkah. Bahkan kita semua hadir di majelis ini berkah. Makanya itu kenapa ulama berucap berkah Rasulullah, berkah Rasulullah itu kumpul di sini. Itu ulamanya paham enggak? Mengarang dipadakan berkat Rasulullah. Hakikat Rasulullah itu nur itu rahasia Tuhan. Sedangkan nurnya sudah jadi kita dan alam. Makanya dipadakan kita berkumpul dan hadir di sini juga berkat Rasul. Yakni nurnya yang sudah jadi roh jasad kita. Kira-kira Tuhan punya apa juga? Berkah mana? Makanya supaya kita ini jangan katulahan lawan Rasulullah bersalawat. Kau melihat berkat Rasulullah salawat sebagai tanda terima kasih. Kau mendengar baca salawat sebagai tanda terima kasih. Alhamdulillah bersalawat. Salawat tadi. Salawat tadi kan? Alhamdulillah bersalawat kan? Nyala ya salawat. Salawat kan? Ini betapi ini ragu salawat ada nih. Bukan? Ayo yakin kalau yakin kan ada salawat.
Nah itu usia ulama bila pengajian berkat Rasul kita kumpul di sini tuh paham namanya penting. Rahmat berkatnya sudah menunggu. Tinggal kita sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda syukur dengan salah. Ini kita bergerak yang ini berkat Rasulullah. Yakni nur itu. Nur itu yang hidup, menyakada hidup, bergerak kada, melihat kada, mendengar kada, bicara kada. Nur itu jangan diartikan cahaya yang hidup dan menghidupkan. Makanya Nabi yang berzikir subuh sampai zikirnya. Nah sebelum qomat, ya Hayyu ya Qayyum. Itu nanti pada atut nur. Nur itu rahasia Tuhan. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Dah. Gurih dia soalnya. Tuh karena kau mengiawi apa aja kau ini hampir habis dah. Zikirnya ini hampir habis. Ke belakang ada umatnya, ke kiri ada umatnya. Mau kau 3 hari berturut-turut surah antar sembahyang subuh. Uji akisin ape. Datangkan nama buahnya namanya di mana kau api neraka itu. Ngapa? Dikucari api pemenang. Dikuji apa? Dikirakan ya kayu-kayu guringan. Tapi ini jangan dituruti di masjid kita ape, jangan tadi orang nih kamu. Takkan tahu hiburan. Wa aslih lana al-a'mal bid-din wad dunya. Bila dia memuji nurnya Rasulullah. Wa aslih lana bid-din wad dunya. Tuhan akan perbaiki akhirat kita dan dunia kita. Amin. Nah mudah-mudahan nambah usaha berkah diperbaiki. Wa aslih lana al-a'mal bid-din wad dunya. Jangan dah. Nah kembali berkah. Jadi kita kumpul di sini, hadir di sini berkat Rasul. Nah kalau bergerak melangkahkan sebagai tanda syukur, bersalah, terima kasih. Wajib bersyukur, alaina wajib kalau bersyukur. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Sambung. Nah, wajib kada? Wajib syukur alaina mada'alillahi da. Wajibkah? Wajib loh. Wajib. Wajib syukur alaina. Terus apa? Nah makanya bila pian baulah rumah hanya nak undangin, nak membaca maulid supaya berkah. Cuma jangan diundang. Jadi makan nih. Cuman makanannya jangan gabin. Kasihan nak membaca itu nak menapuk apa? Menapuk terbang, menapuk apa tadi? Babas, nang vokalnya bilang nak word nang ini. Makanannya gabin. Berpikir. Kira-kira tuh salah informasi. Jangan kalau makanannya apa? Nah, kipik-kipik. Nah, pikir kawannya ada kepada bang cuman apa namanya isyarat. Oh, ini paling kadang itik nih. Itik jelas itik. Paling kadang itik, ayo. Nah, pada tuh semangat lagi, semangat. Makanya bawa rancak limbah keluar. Hibak piring tapi bajunya baju teh. Tapi sangka baik pula hubungan terbang nih. Sangka baik, woi ini hanya mukadimah. Artinya hanya pembukaan. Jangan pembukaan. Coba baik tapi tadi nih
keluar, kalau tuan rumah ini keluar, akhirnya bubuhannya masih lagi dudukan di sini. Iya, dia yang bubuhan baca maulid. Kami ada nggak ditutup lagi, napa lagi? Bapak lagi nanti suruh, ya pintu pangnya bungol. Sekalinya nanti pada akan buahnya kayak ini, napa gabin cap itik. Nah jadilah hati-hati bila kawan toh. Jelas-jelas informasinya ini harus jelas, akurat dan terpercaya. Nah, itulah mata najwa. Ada di TV, di Metro kan, bahkan boleh TV kan? Orang alim kan boleh TV bang, atau kan diisi TV sama? Nah, dua saja. Yang ketiga, selain salawat itu rahmat dan berkah, salawat itu juga pakai sebenarnya syafaat. Orang yang sering membaca salawat maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dunia akhirat. Dunia akhirat syafaat itu pertolongan. Ya Imam Rusliya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Ayo sambung. Babil wa dunia akhirat. Jadi orang bila bersalawat syafaat atau pertolongan Rasul dunia akhirat. Kenapa kita nih koler? Nabi mengatakan dalam hadis, aulan nasibi, manusia yang paling utama dan diutamakan. Aulan nasibi, syafi'an yaumal qiyamah, yang dapatkan syafaat hari kiamat. Ujar Nabi, aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersalawat lawan aku. Ya Nabi, untung buat ikan dia yang bersalawat. Jadi jangan jangan kendor, pantang mundur. Nggih, soalnya dulu ya. Jangan kendor, jangan juga kalau kacang rapi kita terbang. Nah, sapa. Jadi siapa yang paling banyak baca sapa itu yang diutamakan Nabi di hari kiamat dapat pertolongannya Rasul. Nah, di mapa supaya kita ini dapat sahabat. Ada pulang salawat khusus. Kalau ada juga salawat biasa saja. Sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Pak. Dan ini Pak Aiboy Abdul dibaca hendak kuring. Bila hendak kuring baca ini supaya dapat sahabat seluruh Nabi dan Rasul. Dari sejak Nabi Adam hingga Nabi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Nah ini salawatnya Nabi baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Nah ini bila hendak kuring Pak gue baca barang 3 kali hari-hari terus. Supaya apa? Tuhan hindarkan bala musibah. Hindarkan. Ada kesulitan, kesusahan apa? Dimudahkan. Urusan apa? Diberikan kelancaran. Baca selawat. Nah sekarang syafaat itu sudah tajalli, artinya sudah ada pada diri. Karena nur itu yang bergelar Rasulullah. Nur itu utusan Tuhan. Sudah jadi alam semesta, bahkan jadi roh dan jasad kita. Mana syafaatnya? Nah tolong, syafaat itu satu ilmu. Jadi kalau kita koler, malas mengaji, ada syafaat. Beritahu lawan anak menantu, jangan kada mengaji. Beritahu lagi, kasihan gue lagi tahu bacari aja, hagan pian tukar galang, hagan ongkos nafkah pian hari
kada sawat sembahyang, kada sawat ke pengajian, kada sawat ke hurunan, kada sawat ke yasinan demi untuk memenuhi hidup pian. Bu ingatkan kasihan sini. Kada kasihan laki laku panas hujan di luar cari duit. Yang kita ini suami bang. Suami itu apa? Semua uang milik istri. Nah, itu bang. Semua uang, ya kan? Itu bang. Ngalihnya kita nih. Jadi bila dapat duit julung. Nah itu bang. Nah mampu dijulung juga kalau menambah belian. Caranya situ kembali. Jadi ilmu itu syafaat di diri. Untuk biar mendapatkan syafaat ngaji. Siapa yang kadang mengaji jangan harap dapat syafaat. Satu. Jadi jangan ini majelis Nabi sudah menggiriakan. Syukuri. Ini adalah sarana untuk kita dapat syafaat. Yang kedua tentang ilmu. Siapa yang kadang menuntut ilmu memutus hubungan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Putus hubungan. Kenapa? Nah makanya ini diingatkan orang yang kadang mengaji putus hubungan dari kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena ilmu itu sifat Allah. Allah bersifat ilmu. Sifat ilmu itu hakikatnya wujud Rasulullah. Sifat ilmu itu wujud Rasulullah. Jadi nang koler nang ada mengaji itu putus hubungan kepada Allah dan kepada Rasul. Ya dinyatakan laki menasehati bini menyatakan laki. Nah dua laki bini tabur anak menantu ngaji. Jangan pintar pendir aja. Mau sudah urusan politik, mau malaman. Apalagi hendak mencucukan. Tuh ada kisahnya, bebinian nak jadi caleg, ulu disuruhnya mencucuk. Ada ngarang dulu, budi ngarang gue. Ini bujur. Sini bebinian musim pemilu datang ulun. Bebinan nak calon rojan, cucuk akan ulun, ayo julun. Bujur aja, ulun harapannya pian mau cucuk akan ulun pulang 2 kali dah. Ulun ke mati apabila julun mencucuk nih. Ayo kalau bujur, nih esok roy keisukan, hai. Ayo julun kadang kasung-sungan lah. Ayo itu waktunya roy pulang nang julun nang tempatnya jam berapa? Jam 9 roy. Oke julun mau cucuk pian. Seandainya paham sih lain gitu aja. Seandainya artinya kan pilih ulun, tapi sini memadamkan tadi cucuk. Itu nggak paham, bisa dengar. Paham juga. Nyuruh mencucuk waninya, guru malah disuruh jujur kan, nyuruh nenek. Asal-asal mengapa guru sudah. Seandainya sini paham, main roynya. Nah, boleh. Ilmu. Jadi bila ada mengaji putus hubungan kepada Allah karena ilmu sifatnya Allah dan putus hubungan dengan Rasulullah karena sifat ilmu itu hakikatnya wujud Rasul. Itu hakikat. Dapat 2 kalau dia bikin dapat asal dapat. Nah, yang mana lagi berada naik. Jangan ulun bagaimana? Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat Quran ini. Ujar Tuhan, hendaklah kita menyambung tali hubungan itu dengan melalui ilmu. Bila berilmu, itu hubungannya Allah dan Rasul. Apalagi syafaat di diri selain ilmu, iman apa artinya? Arti iman apa? Nah, arti iman. Kenapa? Nah, arti iman. Dijawab, Pak Bu, arti iman apa? Nah,
Iya benar. Salah ada bapak, paling mau jatuh ya. Percaya, nah itu dijawab. Pada baru pisang. Arti iman percaya. Siapa yang dia memiliki iman, maka dia dapat syafaatnya Rasul. Hingga Nabi mengatakan ujar Nabi apa? Umatku pasti masuk surga sekalipun imannya sekecil zarah. Nah sekecil zarah itu maksudnya apa? Jangannya debu tuh. Sedikit benar debunya ada iman. Maka pasti masuk surga asal imannya sah benar. Nah supaya iman kita ini benar, kalau biar tadi iman artikan cahaya, artikan percaya, apa yang namanya percaya? Ini jadi sesuatu nampian kada tahu, kada melihat, kau lagi percayai. Pak, bukankah kita ini dikatakan beriman kepada yang gaib? Ini hati-hati, ini dari Quran. Kita disuruh beriman kepada yang gaib. Satu sisi Pak, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi satu sisi kita disuruh belajar Allah bersifat wujud, artinya ada. Jadi pertanyaan, Tuhan ini gaib kada? Jawab. Wujudnya tak? Pian mengambil dalil Quran, gaib Tuhan. Sifat 20 tauhid belajar wujud artinya ada. Ini Tuhan ini gaib kada. Jelas sih. Menang dia ada keterusan. Yang lalasan boleh apa? Maka Quran mengadakan gaib ada lagi kan? Memadakan ada maka gaib, memadakan gaib maka ada. Bingung malah. Nah supaya jangan bingung, ulur jelaskan. Makanya hati-hati Quran tuh. Quran tuh benar, tetapi kita disuruh belajar. Jangan baca terjemah tahu. Padahal kan lawan orang nama madakan jangan tahu. Lalu sesat menyesatkan. Ya, sini jangan tahu. Lalu punya sesat menyesatkan. Bolun, mudilun. Nah seperti ini. Allah kita beriman kepada yang gaib. Maksudnya apa? Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa dilihat dengan mata. Nah itu nanti padahal gaib. Tetapi dia juga nyata. Karena dia bersifat wujud. Dari Al-Qur'annya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala juga menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Nah ada kawan dilihat kawan mata tuh gaib. Ini contoh. Apa itu? Ini apa nih? Asbab. Dari mana? Ini terbikin dari apa sebabnya? Gusti kau? Nah, jadi salah juga. Ini apa tadi? Asbab. Ini contoh mudah supaya akal menerima. Ini asbab terbikin terbuat dari seng. Saudara paham? Pertanyaan yang kedua, yang pian lihat apa? Asbab lain seng kalau. Nah itu gaib. Nang pian lihat ini asbab lain seng. Jadi nang gaib seng. Itulah kita beriman lawan nang gaib. Nyatanya di mana? Nang jadi asbabnya seng. Nyata ada. Asbab kenyataan seng. Itulah Allah johir batin. Jelas? Yang ada jelas? Enak. Jadi asbab lawan seng asa. Nang johir Tuhan, nang batin juga tuh Tuhan.
Itulah dalil huwal awalu wal akhiru wal zahiru nyata wal batinu. Kayak kurang belajar. Jangan dicari lagi nang gaib. Karena kita sudah tahu lalu kita beriman percaya nang ada di jual gaib. Nang ada di kenyataan yang gaib. Kenapa? Karena ada lalu kita percaya. Kalau kita padahkan gaib aja kayak apa anak beriman? Merampok dibujur. Kita di Tuhan sudah, jangan kita dibunguli tuan guru na gurunya pina mendengar tuan bungolinya. Nah kayak lu ini kan ada membunguli, nah tambah dikit lagi. Tuh orang bujur-bujur belajar, pasrah sudah, terjawab sudah, terjawab. Percaya sudah. Nabi menyampaikan percaya beriman. Maka itulah syafaat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah dunia akhirat. Yang ada tahun itu ya akan ada syafaat. Jadi salah satu syafaat itu adalah iman. Tahu sudah iman, dasar iman kita nyata. Orang yang kada kenal lawan Tuhan nih. Orang yang tidak kenal dengan Tuhan, dia beranggapan Tuhan tersembunyi, gaib. Tapi bagi yang kenal, bagi yang ma'rifat, justru Tuhan berada di alam yang terang, bahkan lebih nyata dari diri kita yang nyata. Nah paling nyata asbab pesek. Nah kenapa? Karena nang bangalan asbab itu karena nang wujud asbab itu terbikin dari jadi nang bangalan nang bangalan asbab wujudnya asbab asbab ada tak? Ini wujud berarti alam semesta tidak ada, semuanya mazhar Tuhan. Kenyataan tuh cuman jangan katakan Tuhan karena sudah dia jadi sempurna. Jelaskan. Ini jangan lagi pada asbab kol-kolan. Yang orang mengaji itu tuh kol-kolan kubro tuh jangan huruf kol-kolannya di akhir kalimat kubro. Ya enak ditajwid benar. Kalau huruf kol-kolannya di tengah kalimat subro itu kalau huruf kol-kolan itu ada berapa? 5 sebutan. Bila dapat ambil pisang mana boleh. Nah, huruf kol-kolan itu 5 lalu dirangkai dalam satu kalimat kut bujadin. Kut bujadin. Kok ba jim dan jerah. Nah, ambil aja pisangnya nenek. Mau lo kan belajar tajwid. Sebenarnya tadi lajari. Ya kayak kamu kabut tadi sedikit lo. Tapi bayaran nanti gratis 5 huruf dirangkai dalam kalimat kok bujadin. Kok ba jim dan. Bila ketemu huruf yang ini, kalau di tengah kalimat matinya kol-kolannya suara kecil. Jangan kalau nampak dimantulakan tapi jangan terlalu keras. Kalau di akhir kalimat apakah saat mati atau wakaf, maka dia kubro harus jelas. Seperti tadi asbab kok mau jelas. Jadi kita bilanya nukar asbab, nukar asbab kok. Itu cerita. Wow, kayak Arab nenek ada bang yang guru kayak itu, jangan dia apa. Nah kembali, jadi orang beriman bila kita beriman dapat syafaat. Nah alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal syafaat di diri, maka wajib Rasulullah berikan syafaat buat kita. Nah lagi-lagi lihat jam dulu, 7 berapa? Kayaknya itu dulu jam 10.
Ayo, pokoknya bila jam 11 kita pindah lah, jalan. Nah, berapa menit lagi kita? 2 jam lagi. Ini mau ya. Yang ketiga, mau kita hendak dapat syafaat dunia akhirat, kenali syafaat di diri Islam. Ilmu, iman, Islam. Apa itu Islam? Baru tentunya orang yang ingin dapat syafaat beragama Islam. Tetapi maaf sekali lagi, Islam yang Allah kehendaki dalam Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, bukan di sisi manusia, juga bukan keturunan. Itu Islam. Kita ini kebanyakan Islam keturunan. Turunan ini jatuh. Jangan. Sedangkan Allah mengatakan Inna dina indallah. Karena orang apabila Islamnya di sisi Allah benar, sah, wajib syafaat Rasul. Nah, masih Islamnya keturunan belajar. Kenali Islam itu apa? Walau sudah sholat, puasa, zakat, bahagia, umrah, Islam keturunan batal. Kesalahan kalian kena mandang orang pak. Betul. Bila buyar bujur Islamnya sembahyang sah karena syarat sholat Islam, sah puasanya karena syarat puasa Islam, sah zakat dan lainnya karena syarat zakat Islam, sah haji umrahnya karena haji umrah syaratnya Islam. Asal Islam di sisi Allah. Lainan abah mama Islam, seorang Islam, itu Islam apa? Ujar Madura atau Rotna. Ya, itu bahasa Inggrisnya atau Rotna namanya. Nah, sakit lagi kejejakan. Keturunan Tuhan kejejakan. Itu sakit lagi nyata. Nah, supaya Islam di sisi Allah bagaimana? Islam berapa? Islam 5 huruf mana? Huruf Arab. Alif, sin, lam, mim. Huruf Arabnya lah. Alif, sin, lam, alif, mim. Islam. Alif, anak. Sin, sirun. Lam, alif, la ilaha illallah. Mim, Muhammadur Rasulullah. Yo, malah hari ini kita Islam. Jangan diselamatkan hari ini. Nih hari ini nanti diselamatkan, alhamdulillah. Karena ulun padahan bila hari ini bujur Islam, ulun padahan bergembira aja, berselawatlah. Bilanya sudah ulun padahan selawat itu tanda kebaikan. Ulun padahan. Alif Islam anak artinya aku. Siapa yang mengata aku? Nur. Ini Tuhan yang mengata aku. Tuhan yang mengata aku dalam rahasia nur. Karena Tuhan sudah dia menyatakan dirinya dalam rupa nur. Begitu Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, lalu nur tadi kedudukannya hayat, arti hayat hidup, maka nur itulah yang dikatakan sumber kehidupan. Kan jadi alam semesta ini nur. Sedangkan nur rahasia Tuhan. Anak aja Pak. Sirun. Aku tidak lain rahasia. Sirah. Sudah jadi alam. Jadi seluruh alam ini termasuk kita sirullah, rahasianya Allah. Lam alif la ilaha illallah min Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu batang tubuh kita dan wujud semesta alam, karena dia rahasia Tuhan melalui nurnya. Hanya Islam. Jadi sahadat bukan wujud. Dalam sembahyang ada sahadat. Wajib kada? Bila itu kada kenal batal sholatnya, maka berujung pulang. Tapi nampaknya berujung. Sudah. Nah makanya bersyukur. Kalau kita mengenali kabar gembiranya setelah ulun pada hari ini,
Siapa yang benar Islamnya, maka seluruh dosa-dosanya sebesar apapun dan sebanyak apapun Tuhan ampuni. Kembali bicara lagi salawat. Nah, hari ini Idul Fitri. Hari ini Pak gue yang dipadakan Idul Fitri. Id kembali Fitri suci. Kadang yang lima puasa hari raya itu peringatan. Kalau pian Idul Fitri harus puasa dulu. Ini belum Ramadan. Usia mati sebelum Ramadan apa teh? Idul Fitri yang dimaksud ketika orang mengenal jati diri, mengenal diri sebenarnya, maka otomatis Tuhan berhasil lagi. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalilnya dosa dulu akan datang di satu mat ya biar habis dosa memberikannya. Jadi menhendak ada berdosaan pai lagi jangan berikan. Gua mau lagi. Saya bentar berikan gitu. Nah, untungnya di naga ini nah. Duduk datang kue, apalagi kayak baru kuitan ulun. Nah, lembaran kuitan kita kada pernah mengaji, sudah meninggal dunia, dapat melalui pian. Amin. Melalui pian. Jadi jangan ragu. Karena nang ada nih ahli warisnya. Ini ahli warisnya mengajarnya. Nah, untung kada. Makanya disinilah jadilah anak soleh. Nah, jadilah anak soleh. Paham gak gue kadang asal ngerti. Bukan boleh. Ada paham ngerti barang. Nah yang terakhir, syafaat sudah di diri. Jadi menolongi diri seorang masa ada mau. Kita sudah mengaji ilmu syafaat, iman, Islam. Satu lagi ihsan. Terakhir, ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini Rasulullah yang bilang. Tahu ya saudara nih? Ada seribadan lagi ya? Tahu lah saudara? Ya, itu Pak Wong. Tahu ada? Ini tahu ada di mana? Yang ada tahu pada? Tahu ada? Nah iya, kayak itu nyambung. Ini daripada pembinaan begini kan? Mau cepat. Ihsan, apa arti ihsan? Ketika Sayyidina Jibril datang lawan Rasulullah bertakbir, ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Muhammad terangkan kepadaku tentang ihsan. Ini terakhir atau sebentar. Ujar Nabi, ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhan seolah engkau melihat Tuhan, seolah engkau melihat Tuhan. Fa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kalau ikam kada melihat Tuhan, yakin Tuhan melihat kita. Ulang-ulang. Ini ihsan. Sembahlah Tuhan seolah melihat Tuhan. Kalau kada melihat Tuhan, yakin Tuhan melihat kita. Kayak apa nih caranya? Babuli kasifat, kudrat, sambung, irada, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Itulah. Ini untuk sementara bila pian paham nih aman. Syafaat sudah. Bahkan kuitan kita dapat berkat anaknya, berkat ahli waris, kudrat kuasa. Jangan sifat siapa? Allah. Sebut aja. Iradat berkehendak sifat siapa? Allah. Memang kadang-kadang kayak ini kan ada ngerti. Ilmu artinya tahu sifat siapa? Allah. Hayat artinya hidup sifat siapa? Allah. Sama mendengar sifat siapa? Allah. Basar melihat sifat siapa? Allah. Kalam berkata sifat siapa? Sifat Allah.
Kalau kita mengerti, tahu, sadar sifat yang ada pada kita bukanlah sifat kita, melainkan sifat Tuhan kita. Melihat Tuhan melalui sifat. Jelaskan? Kenapa ada melihat? Kita melihat Tuhan melalui sifat. Tuhan sebenarnya itu kada kau dilihat, tapi ada bekasnya itu ya sifat, nasi kudrat sampai kalam. Melihat sudah? Melihat. Nah, sembahlah Tuhan, solong kau melihat Tuhan. Jadi saat beramal beribadah, jangan lagi kita nang merasa beribadah. Jangan sirik. Itu nang pawailul lil muson celaka. Biar rajin hirang jadi merasa inya nang beribadah. Sirik, celaka. Karena ada melihat. Nampak benar. Nampak Tuhan melalui sifatnya. Jadi kita melihat Tuhan melalui sifat. Ambil contoh, biar tahu lama ma'abul. Ini contoh parah untuk memahami tadi. Biar tahu lama ma'abul. Pernah melihat? Ada melihat juga? Cukup biar mengenal Mama Abahulun, cukup biar melihat Mama Abahulun melalui ulun. Jelaskan? Cukup melihat Tuhan melalui sifat sudah. Yang dipikirkan lagi Tuhan ya. Bujur nya salah pikir tidak gur. Nya salah ditanggur ya kalau nya banyak salah bilang kita. Inilah nanti pada akan Nabi sembahlah Tuhan seolah engkau melihat Tuhan, seolah apa? Dia melalui sifat. Walaupun sifat bukan Tuhan, tapi itu kenyataannya. Walaupun ulut bukan kuitan ulut, tapi ini warisannya. Ya, biar pernah tahu kuitan ulut bertamu pada sejaman pada dua ulut. Nah, terakhir untuk sementara hadisnya Nabi madapat musuh. Ujar Nabi mengatakan, ujar Nabi apa? Man ro'ani, siapa yang benar-benar melihat aku. Sekali lagi, man ro'ani, siapa yang benar-benar melihat aku. Pakot ro'alha, maka sungguh dia melihat Tuhan. Sudah cukup. Nya paham-pahamnya ada berenang. Cukup. Bujurlah. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian yang ulun sampaikan untuk pagi menjelang siang ini. Semoga harapan kita dengan kita bersalawat, diri kita dan seluruh keluarga kita, orang tua kita dan jiran tetangga kita muslimin muslimat sekalinya dapatkan rahmatnya Allah, berkatnya Allah dan syafaat Allah, berkat Rasulullah. Amin. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.